Halo, selamat malam. Anda menyaksikan Konspirasi Prabu. Kali ini saya kedatangan seorang sahabat, seorang pengusaha, mentor, dan juga pemimpin yang selalu menjadi inspirasi banyak orang. Saya ngefans loh sama Bang Arsyad sama Pak Ketum. Salam, Makanya dari awal tuh saya bilang sama produser, saya pengen banget ngundang Pak Ketum itu ke sini, tapi lama banget. Sorry, dapetnya 3 ampun. bulan kita minta Bang Arsyad ke sini. Ampun, itulah apa namanya kita, kalau saya bilang nih, lagi diberikan tanggung jawab cukup banyak. Jadi sebagai Kadin, ya kan? Ya, Apalagi sekarang tahun lalu kita ada G20. ada G20. Nah, ya, tahun betul. ini kan kita menghadapi keketuaan ASEAN, right? Betul. ASEAN Chairmanship, dan Pak Jokowi menjadi ketuanya. Nah, ini kan juga menjadi sangat penting, Ya, ya, kan, ya. buat kita, dan bagaimana Indonesia nih kalau bilang big brother-nya ASEAN. Big brother-nya Karena ASEAN. kan 280 juta populasi kita. Betul. Total ASEAN berada 600 lebih lah, hampir 700. Jadi kita big brother dalam konteks populasi yang ada. Nah, jadi memang kayaknya banyak harapan banget, Ya, ya, ya. Mas Prabu, bahwa bagaimana nih kita mensukseskan keketuaan ASEAN ini. Dan sudah G20 kita sukses, insya Allah di keketuaan ASEAN ini juga kita sukses. G20 itu game changer banget ya buat kita. Game changer. Saya rasa itu semua itu momentum ya kadang-kadang. Dan tapi kita juga mesti akui kepiawaian daripada presiden kita, Pak Jokowi. Orang semua kan merasa tidak akan terjadi deklarasi. Ya lagi yang namanya geopolitik sangat sensitif banget, ya kan? Ya. Bagaimana blok itu terbagi kan antara Rusia dan juga Barat ya. Nah, jadi dengan Pak Jokowi bisa pergi ke Ukraine, pergi ke Moskow, ya kan, ke Rusia, membawa deklarasi yang lebih G20, itu nggak ada. Dan apalagi yang lebih selain itu yang saya lihat di posisi G20, Pak Jokowi dapat memposisikan diri yang dimana sekarang itu menjadi apa? Seakan-akan menjadi koordinator dari emerging countries. Karena yang dibawa itu kan suaranya emerging country, suara negara yang lagi membangun. Gitu. Jadi ini penting sekali, dan itu menjadi akan dikontinue oleh India pada tahun ini, dan nantinya Brazil di tahun itu, habis itu South Africa ya, Afrika Selatan. Jadi, dan boleh dibilang satu-satunya negara ASEAN, negara ASEAN di dalam G20 itu Indonesia. Ya kan. Nah, jadi setelah Indonesia juga mewakili ASEAN, ya kan, mewakili ASEAN, mewakili emerging countries, gitu kan ya, negara maju. Jadi penting sekali saya rasa, dan itu menjadi suatu pembicaraan dunia lah, ya kan, untuk hal tersebut. Kalau bicara ASEAN ini pasti panjang nih, Bang Arsyad. Kita akan coba bahas itu di segmen kedua ya. Saya sekarang pengen dulu kutip satu video dari TikToknya Pak Ketum. Karena kan sekarang jadi TikTokers juga nih. Saya perhatiin kayaknya kontennya lumayan produktif ya. Tapi bagusnya kontennya inspirasi, bukan joget-joget. Ada satu video yang saya cukup menarik perhatian saya ketika Bang Arsyad bicara tentang valuasi startup. Coba kita putar videonya dulu. Kali when I look at startup tech ya, saya sendiri takut. Betul. I was like, wow, nggak ada profit. Tapi the valuation naik terus kan. Jadi sebetulnya apa yang terjadi pada hari ini adalah kembali back to basic dong. Betul. It's about profitability lagi dong. Profitabilitas. Fundamentals dong. Betul. Jadi saya makanya nanyanya sekarang, kita dividen kapan ya? Like that. Dividen apa tuh? Apa tuh? Sekarang bilang harus bayar dividen. Dividen adalah setelah net profit, retain earning yang bisa dibagi kepada para pemegang saham. Jadi saya ngajarin juga. Jadi back to basic Back to dong. basic. Oh, berarti waktu itu kita udah bubar. Kita merasa, waduh, ini ada yang salah di kita. Ada salah nih Saya juga bingung ngomong sama Mas Arsyad, bilang, ini kita yang salah bisnis atau apa ya? Betul. Kok batu bara valuasi kita kayak gini, ini valuasi kayak gini. Kayak begini. Benar. Iya. Benar. Jadi makanya sekarang back to basic. Dan bagusnya Pak, humility is now coming into the sector. Nah, ini menarik, Pak Ketum. Jadi kalau misalnya, ya sekarang kita tahu ya, startup itu kan lagi booming. Semua orang bikin startup. Anak-anak muda itu kalau ditanya cita-citanya apa, pengen bikin startup. Di sisi yang lain, fenomena PHK di startup juga begitu tinggi. Dan ternyata Bang Arsyad juga membahasnya kan di kontennya Bang Arsyad, bahwa ini kayaknya ada sesuatu yang salah deh dengan bagaimana startup ini dikelola gitu ya. On other side, ini jadi nambah pesimistik anak-anak muda juga nih yang punya inisiatif buat bikin startup dan macam-macam gitu. Lihat konten ini,
jangan-jangan bikin startup salah, kerja lagi aja gitu. Nah, gimana Bang Arsyad menanggapi? Enggak, ini mesti dua hal yang dipisahkan Ya. antara bahwa startup itu sendiri dengan apa bisnis modelnya. Dengan bisnis model Ya, startup itu saya bilang adalah we have to menciptakan lebih banyak startup. Karena menciptakan lebih banyak startup berarti meng-create lebih banyak entrepreneur, Setuju. ya kan? Ya. Nah, cuman yang dibahas ini adalah bisnis modelnya. Nah, kenapa? Kalau kita lihat sejarah ya, kenapa sih kok dibilang kok bisnis modelnya pada waktu itu bicaranya pokoknya gimana mencari uang, burning the money kan, istilah bakar, Valuasi dan valuasi, mainnya seterusnya valuasi, dicari, bukan ya. hasil daripada keuangannya sendiri. Ya. Betul. Kenapa? Mungkin kelas baliknya contoh, the most successful waktu itu dalam Amazon, contoh. Ya. Bagaimana mungkin 10 tahun, 20 tahun Amazon itu istilahnya masih rugi terus. Dikasih kapital terus sampai satu titik economic of scale-nya sudah besar, profitability terjadi. Karena apa? 1 sen, $1 aja pada waktu itu multiplikasinya besar karena ekonomi itu besar. Karena volume betul. bisnisnya udah besar. Ya. Jadi akhirnya dari situ pemikirannya oh begitu. Jadi kalau dimasukin uang terus kapital dalam waktu tertentu ini bisa jadi nih seperti begini. Ya, itu yang terjadi kan. Ya. Terus follow up dari situ banyak yang mengatakan wah ini begini nih, this is the model of startup gitu. Nah, tapi semua lupa bahwa balik-baliknya at the end of the day akhirnya itu adalah bottom line. Pasti. Ya kan? Kita makanya saya selalu bertanya waktu itu ini kan kalau ngomong P&L gitu bicara kan rugi laba, profit Betul. and loss. Berarti ada profit, ada loss. Bawahnya gimana nih? Iya. Plus atau negatif. Pada waktu itu nggak dilihat kan. Yang dilihat adalah bagaimana aja supaya lebih mencari valuasi dengan cara apa. Kalau ini bisa dilihat angka tambah besar, menuju ke sana, wah ini. Tapi kadang-kadang dilupakan bahwa balik-balik lagi profitability menjadi kunci. Nah, yang ada sekarang ini adalah bukan berarti startup tidak baik. Itu penting, karena inovasi itu terjadi di situ. Nah, namun bisnis modelnya sekarang gini, nggak bisa forever itu minus terus. Iya kan, kita mesti create bagaimana berjalan menuju laba ataupun avenue to profitability. Iya kan. Nah, jadi asalkan itu ada avenue profitability, mungkin ruginya bisa 4 tahun, bisa 5 tahun, it's okay. Tapi dikasih tunjuk bahwa akan bisa menuju ke sana. Tapi kalau secara itu tidak bisa menunjukkan secara fundamental dan secara bagian mengoperasikannya, secara inovasi yang ada, then something is wrong. Ya, jadi baliknya sebetulnya bukan startupnya, tapi bisnis modelnya. Nah, contoh yang terjadi banyak PHK itu adalah apa? Itu kan dampak daripada apa? Biasa kalau orang menyukai sesuatu, wah semuanya langsung trennya, wah saya suka nih. Tiba-tiba karena tiba-tiba ada yang losses dan terjadi tadi banyak yang akhirnya merasa, ini kelamaan kapan dapat ini ya nih kok minus terus, bagaimana ini? Dan mulai tren itu berubah kan. Tren itu berubah dengan mikir, wah ini nggak bisa nih kalau begini terus. Akhirnya apa yang terjadi? Yang namanya investor mulai menahan, lebih selektif untuk memberikan dana untuk investment tadi. Nah itu yang terjadi kan. Nah jadi bukan berarti sekarang juga tidak ada support terhadap yang namanya startup, tidak. Tapi lebih terhadap bisnis modelnya. Jadi pemahaman para startupper ya untuk membangun bisnis model yang solid itu jadi sangat penting kalau Sangat gitu kunci. ya. Revenue journey-nya akan seperti apa gitu Satu kan. is revenue journey, tapi kayak tadi kan Pak Andi juga bilang, ini mesti mengerti kapan dividennya nih, kan gitu. Ya kan? Yang punya duit kan pada akhirnya nanya itu nanya juga. itu, karena apa? Lari-larinya at the end of the day. Ya kita lihat ya, di mana di bursa ataupun itu kan dilihatnya adalah earning-nya, pendapatannya berapa, multiple-nya berapa kali dari situ. Gitu kan. Nah, jadi bukan startupnya yang salah, tetapi bagaimana bisnis model harus menjadi kunci important ke depannya dengan tadi profitability. Dari Kadin sendiri ada upaya apa untuk bisa engage pada para anak-anak muda atau juga mereka yang akan bangun startup ya, agar bisa memahami nih membangun bisnis model ini, karena kan Bang Arsyad kan pengusaha gitu ya yang udah paham lah di luar kepala tentang bagaimana P&L, bangun bisnis model yang solid dan macam-macam. Ini ada anak muda juga yang punya potensi, ini matchingnya gimana nih di Kadin? Nah begini, ini pertama bicara Kadin dulu nih kan. Kadin ini nih lahir atas undang-undang nomor 1 1987. Nah, itu kan kamar dagang. Jadi kamar nih kita. Banyak kamarnya. Kamarnya apa aja? Asosiasi dari semua sektor ada di situ. Ya.
Jadi memang yang kita urus boleh dikatakan hampir semua sektor lini gitu kan, termasuk daerah, karena itu ada kadin-kadin daerah di provinsi dan juga kabupaten kota. Ya. Dan dengan demikian, apa yang ada di situ ada asosiasi-asosiasi. Misalnya contoh ada asosiasi fintech di situ. Kalau bicara nih konteks startup ya. Iya, iya. Nah, terus ada asosiasi yang lain. Nah, di Kadin juga kita create 2 badan. Ya, satu badan yang namanya Badan Ekonomi Digital, satu lagi Badan Keuangan Digital. Jadi satu fintech, satu digital itu ya. Yang kebetulan yang leading fintech itu Mas Pandu. Mas Pandu. Sarir, karena dia juga adalah ketua asosiasi Aftek. Yang sebelah sini adalah siapa namanya Andre di rootnya Goto, CEO-nya Goto, karena dia leading kan sebagai inspirasi daripada orang-orang. Nah, harapannya ini adalah melakukan sharing, karena at the end of the day itu sebab sharing. Nah, di sisi inilah through asosiasi ini Kadin ya bersama-sama dengan ini dan juga badan tadi coba membicarakan kepada teman-teman startup bahwa guys, kita harus merubah bisnis modelnya. Makanya tadi yang bicara di TikTok ini kan juga adalah upaya. Pandu sebagai chairnya Aftek, gitu. Saya sebagai ketum Kadin, istilahnya. Tapi kan kita pengen jangan boring gitu loh. Ya kan? Jadi lebih baik saya sharing. Karena paling penting itu sharing. Jadi dengan ini harapannya itu bisa diterima dan dilihat oleh semua dan dipelajari gitu bahwa paling masuk tuh kan kalau ngobrolan gini. Sebetulnya dari situ kan wah ini begitu ya, kan gitu. Jadi sekali lagi saya sebenarnya say programnya sih banyak. Kalau bicara Kadin misalnya contoh kita memang lebih emphasize kepada bagaimana melihat digitalisasi untuk UMKM. Untuk UMKM ya. Jadi contoh ya kita bikin wiki wirausaha. Programnya contoh. Ini apa? Itu bagaimana melakukan satu platform yang mengconnect UMKM ya, di Indonesia antara provinsi, antara kabupaten kota. Tapi juga adanya namanya kita masukkan namanya inclusive closed loop model. Apa sih gitu kan? Pendampingan UMKM melekat. Gitu kan? Apa nih? Perusahaan besar atau medium juga menjadi mentoring terhadap yang kecil. Jadi bukan hanya meng-create demand, saya butuh sesuatu tapi saya juga mentoring gitu kan. Dikombinasikan. Itu yang namanya platform Wiki Wirausaha yang kita bawa ke level apa namanya? Juga di G20 pada waktu itu Jepang buat ini sebagai contoh ya misalnya menarik menurut saya dan ini bagus misalnya perusahaan di Jepang mebel ya kan perusahaan mebel di Jepang demografi Jepang kan sudah tua-tua ya kan jadi susah dia memproduksi dan segala macam di sana terlalu mahal kalaupun ada akhirnya dia bilang oke, kita cari small companies atau medium companies di Indonesia. Tadi terkonek kan, pakai bahasa Jepang, ini Indonesia. Habis itu mereka bilang, oke, saya butuh furniture modelnya kayak gini. Jepang kan sangat precise quality-nya. Nah, mereka bisa mentoring. Selain mentoring, dibeli itu barang. Jadi mentoring dan juga kemudian dibeli juga. Nah, itu yang kita coba lakukan. Model nah, itu yang lagi dibangun. Dan itu yang kita bawa juga ke level ASEAN. Ya, yang dimana level ini pun aplikasinya bukan hanya untuk itu, tetapi in all aspect bisnis. Kalau di dalam industri, misalnya contoh, ada perusahaan otomotif sekarang mengajak gimana UMKM untuk bikin komponennya, ya kan? Kalau di agriculture misalnya lah, ada yang bikin, misalnya ada yang perlu kentang, mau beli kentang, oke, dari awal bibitnya, cara menanamnya, bagaimana untuk mupuknya, semua proses itu sampai di offtake. Itu juga oleh perusahaan Jadi besar. ekosistemnya tuh komprehensif gitu ya, Bang. Bang, berikutnya juga yang kemudian menjadi pertanyaan ya bagi banyak orang dan juga mungkin challenge buat Indonesia dan juga negara ASEAN adalah tentang gembar-gembor resesi. Ya 2023 ini kan sempat diutarakan oleh salah seorang menteri di kabinet, lalu kemudian direvisi lagi. Pertanyaan simpel aja sih kalau saya dari seorang Bang Arsyad begitu. Sebenarnya resesi itu akan ada nggak sih? Terjadi nggak sih sekarang? Kalau saya gini ngeliatnya. Resesi itu ada bila mana kita percaya itu ada resesi. You see what you wanna see. Jadi intinya gini, bahwa tantangan resesi itu ada. Ya. Tapi janganlah kita berpikir ke sana. Makanya saya setuju sekali dengan apa Pak Jokowi katakan bahwa kita mesti mikir positif ya. Ya, kita harus waspada. Tapi kita harus kenapa? Kalau ada kekhawatiran, apa yang terjadi adalah prosesnya nggak ada perputaran dalam perdagangan. Nah, yang kita perlukan adalah bagaimana perdagangan ini
jalan terus, investasi jalan terus. Ya. Karena solusi terhadap resesi adalah bagaimana menciptakan lebih banyak investasi dan juga menaikkan perdagangan. Tapi kalau udah resisten, udah masuk, wah ini enggak deh, enggak, wah udah deh, jangan deh. Kita enggak, we don't spend money, kita taruh uangnya, kita taruh di bank dulu deh, kita enggak ini. Bahaya tuh. Iya. Bahaya. Ya. Nah ini yang menjadi, makanya jangan sampai begitu. Nah yang paling penting adalah menjaga inflasinya. Ya, ekonomi growth-nya harus ada, ekonomi harus naik gitu loh. Tinggal inflasinya gimana? Ya itu yang dijaga sekarang. Apa sih makanan, misalnya bawang, hijau, ini kebutuhan masyarakat, bagaimana menjaga itu. Gitu. Kami kalau, jadi balik lagi, kalau masalah itu saya sih orangnya cukup optimis. Dan we have to, mesti ada mempunyai optimisme bahwa kita bisa. Dan harus diingat satu, kita punya domestic market. Kita tidak tergantung totalitas terhadap luar. Itu yang membedakan kita. Sekarang 55% daripada apa yang kita hasilkan itu karena ekonomi domestik. Yang kita harus jaga lah bagaimana menjaga domestic market. Malahan bukan yang menjaga domestic market, bagaimana memperbesar domestic market. Nah makanya apa? TKDN. Misalnya contohnya, creating lagi hilirisasi. Bagaimana supaya lebih produk-produk di Indonesia supaya kita nggak perlu impor lagi, ya kan? Nah, replacement terhadap impor ini penting sekali dan bagaimana juga memeratakan ini untuk membuat ekosistem supaya industri kecil dan menengah ikut berpartisipasi di dalam proses pembangunan multi investasi tadi. Jadi kita punya norma kita 280 juta, ya kan? Ini harus kita jaga. Malahan lagi kita harus jaga selain ini ASEAN punya 600 sampai 700 juta loh. Semua orang mau ke sini loh. Ya kan, mau ke ASEAN dan mau ke Indonesia. Indonesia tuh seksi banget ya sekarang ini ya. Semua orang pengen masuk ke sini. Ya. Belum bicara digital juga ya. Orang juga pada ingin masuk ke Indonesia. Makanya saya selalu bilang ini, Mas Prabu. Saya selalu bilang bahwa kita ini sebetulnya lagi perang ekonomi. Jadi kalau 1945 perangnya deal pakai tembak dadar gitu. Kalau sekarang nih ini nggak kelihatan. Kenapa? Tiba-tiba produk luar masuk. Iya dong. Itu kan serangan. Ada yang masuk ini, masuk. Nah ini kan kita harus jaga. Gimana jaganya? Mesti dengan inovasi, Bos. Kenapa? Karena gini, zaman ini udah berubah. Nggak boleh proteksi. Tapi realitas yang ada terjadi adalah sebetulnya setiap negara juga menjaga. Iya dong. Dengan caranya yang inovatif. Nah kita juga mesti begitu dong. Bukannya harus ada juga dong undang-undang keberpihakan lah dari pemerintah untuk memastikan yang lokal ini juga punya ruang gitu. Betul. Dan yang sudah dilakukan sekarang oleh pemerintah, misalnya contoh menjaga misalnya, jangan sampai yang retail itu kalau misalnya investasi di bawah 10 M itu bisa semua masuk, nggak bisa dong. Itu mesti untuk Indonesia misalnya, ya kan? Itu kan bagian daripada menjaga daripada itu. Jadi dan dan karena kita perang ekonomi, memang kita harus melihat jeli banget, ya kan? Kayak contoh itu bilang, wah ini e-commerce banyak tuh produk dari negara tertentu tuh masuk gitu kan? Pertanyaan cross border lah dan macam-macam gitu. Tapi pertanyaan gini, oke. Kalau berarti kita mesti siapkan peluru kita apa? Kita bikin tambah banyak UMKM, tambah banyak produk UMKM, dimasukin dalam e-commerce, akhirnya kebanyakan produk kita dibanding produk dari negara tersebut. Itu kan ada way of, tadi saya bilang perang ekonominya nih, kita jagain itu. Gitu. Itu yang kita lakukan, jadi kita menciptakan, undang-undang cipta kerja. Dibilang, wah ini pro usaha gitu katanya kan. Tak dulu gitu kan. Kenapa? Undang-undang cipta kerja itu sebetulnya adalah untuk apa? Pertama, untuk membuat bahwa memang banyak pengusaha. Kenapa perlu banyak pengusaha? Pertanyaan mendasar. Karena pengusaha yang menciptakan lapangan pekerjaan. Ya, saya selalu mengatakan pengusaha bakso atau pedagang bakso aja menciptakan satu lapangan pekerjaan. Apalagi yang lain. Dan kita mesti lihat fondasi ekonomi kita. Bahwa 67% itu adalah UMKM. Betul. Dan 90% lebih lapangan pekerjaan datang dari UMKM. Tambah banyak pengusaha, itu yang namanya usaha kecil, mikro, menengah, tambah banyak lapangan pekerjaan tambah besar, ya, perputaran tambah besar, ini membuat fondasi ekonomi kita kuat. Ya kan? Nah, dengan menciptakan si usaha ini secara langsung kita menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi undang cipta kerja itu kan menciptakan pengusaha untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang akhirnya mengurangi kemiskinan. Gitu. Siap. Menarik, Bang Arsyad. Kita akan bahas lagi, apalagi tentang ASEAN nanti ya, bagaimana Indonesia begitu menarik perhatian negara ASEAN di jeda berikut. Tetap bersama kami di Konspirasi Prabu.
Masih bersama kami di Konspirasi Prabu. Jadi sekarang Indonesia itu menjadi chairman ya di Asian Business Advisory Council gitu kan. Dan ini merupakan sebuah posisi yang menurut saya sangat bergengsi sih buat Indonesia ya. Semestinya Indonesia bisa mengambil manfaat dong ya dari posisi Indonesia saat ini. Kalau Bang Arsyad melihat bagaimana Indonesia sejauh ini dealt with this position? Pertama, alhamdulillah bahwa tadi kan keketuaan ASEAN-nya dipegang oleh Indonesia, Pak Presiden. Nah, dari sisi bisnisnya memang ada yang namanya ASEAN Business Advisory Councils atau ASEAN BAC dipanggilnya. Nah, ini bertanggung jawab untuk dalam konteks bisnisnya. Jadi kalau zaman waktu G20 ada G20, ada B20-nya. Ada B20. Nah, ini juga sama, kurang Asian lebih. ada Asian bisnisnya. ASEAN bisnisnya. Nah, dalam keketuaan ini, saya melihat pertama yang kita lihat bahwa Indonesia adalah satu-satu negara yang ada di G20 untuk ASEAN nih. Jadi setelah kita mewakili ASEAN juga, ya kan. Nah, sekarang yang kita lakukan adalah bagaimana membawa conversation ataupun pembahasan yang ada di G20 kepada ASEAN. Ya. Nah, dalam ASEAN ini 10 negara. Kalau kita lihat populasi ASEAN itu kan hampir 700 juta. 280 juta Indonesia. Jadi boleh bilang Indonesia is the big brother. Ya, oke. Nah, dalam ininya bisnisnya sendiri, makanya kita bilang nih sudah waktunya sekarang. Bisnis itu selalu di belakang, selalu hanya di depan itu sebagai pemerintah. Tapi kan di Indonesia Pak Jokowi dan kita semua melihat bahwa kita meng-create namanya Indonesia Incorporated. Apa sih Indonesia Incorporated? Waktu pemerintah dan dunia usaha bisa duduk berbalik bersama-sama. Makanya waktu deklarasi di Glasgow misalnya, net zero 2060 itu bersama misalnya. Terus menjalankan bagaimana kita melihat KPI bersama, investasi sebenarnya nih bisa 1.400 triliun, 1.300 triliun tahun lalu, 2.200 triliun tahun ini bagaimana? Ini kan kita harus bekerja sama. The best seller untuk investasi adalah si pengusaha kan. Kalau dibilang, datang dong, gitu kan orang percaya. Kalau nggak bukan, aduh benar nggak sih kan gitu. Nah, jadi bahwa dan lebih lagi adalah bahwa banyak hal itu kan memang yang kalau kita mau lakukan dalam suatu itu adalah people to people. Hubungannya. Nah, people to people adalah business to business. Nah, kalau kita bisa di depan bersama dengan pemerintah meng-create tadi namanya Indonesia Incorporated, dan sekarang kita membuat ASEAN Incorporated. Kita bilang sama teman-teman, nih kita buat yuk namanya ASEAN Incorporated. Apa itu? Ya, alignment lah antara pemerintah dengan dunia usaha dalam konteks semua ASEAN ini. Supaya apa? Supaya kita kuat. Kenapa? Indonesia itu bisa menjadi ASEAN itu bisa menjadi alternate market atau alternate country atau supplier daripada supply chains selain Cina, misalnya contoh, gitu kan. Nah, positioningnya ASEAN dengan ada geopolitical situasi pada hari ini, perangnya Ukraina dan Rusia dan semuanya, ASEAN ini sangat penting. Dan kita sekarang ini Indonesia dalam G20 itu dengan dimana kita sukses Pak Jokowi membawa itu, sekarang di level ini ASEAN pun melihatnya bahwa oke, ini nih, gitu kan. Nah, pertanyaannya apa yang mau kita bawa? Tema yang ada diangkat oleh pemerintah adalah ASEAN Matters, the epicentrum of growth. Oke. Ya, berarti kan apa kata-kata epicentrum of growth. Nah, growth dunia itu ada di sini, bos. Gitu Menarik, istilahnya, menarik. ya kan? Nah, dengan begitu kita ambil epicentrum of growth itu. Kita bilang oke, dari konteks bisnisnya gimana nih? Oke, kita bicara ASEAN centrality. Kenapa centrality? Karena selalu ini bicara mau centrality, mau bagaimana kita bekerja sama. Mungkin paling pas itu kalau business to business, people to people-nya dulu kita bangun centrality-nya ini. Nah, untuk itu berarti kita bicara ASEAN centrality, ya kan? Di sisi ini adalah innovating for a greater inclusivity. Ya. Oke, untuk apa? Inclusivity. Kita nggak boleh leave anybody behind. Oke, ini sangat penting nih. Ini adalah Jadi tumbuh bersama semuanya. bukan ya? tidak berarti harus tumbuh bersama, tapi harus selalu mengajak bersama-sama dan terbuka untuk mengangkat. Tidak boleh eksklusif, tapi inklusif. Oke. Nah, yang apa yang terjadi ini adalah makanya kita introduce namanya values atau nilai-nilai. Kenapa? Biasanya dalam pemikiran economic development, ya ekonomi itu nggak pernah ada yang namanya bicara values. Nah, waktu pas B20 kemarin, G20 kita bilang, mesti ada values nih dimasukin ke situ. Apa aja? Kemarin kita bicara 5 P's. Peace, prosperity, people, planet, and partnership. And the partnership ini menggunakan 2 value Indonesia kita introduce. Satu adalah value Bhinneka Tunggal Ika, unity in diversity, perbedaan itu suatu kekuatan.
Yang kedua adalah gotong royong, inclusive mutual collaboration, gitu kan? Bagaimana inklusif kolaborasinya? Nah, kita bilang 4 itu bisa terjadi bila mana kalau itu instilling value supaya apa? Bagi contoh, bicara sama EU kemarin ini waktu itu, ada yang namanya Green Deal di berarti by 2030 semua produk yang ke EU Eropa itu harus green, bagus, ya, top. Tapi waktu itu kita bilang, saya misalnya ini Kadin, I represent bukan hanya pengusaha besar, tapi pengusaha menengah, pengusaha kecil, pengusaha mikro. Ya. Dan pertanyaan mendasar adalah untuk perusahaan besar mudah masuk menjadi green product. Untuk untuk mid size mungkin tantangannya berat masih 50-50. Untuk yang kecil gimana? Dan si pertanyaan membalik, apakah Eropa sangat eksklusif, tidak mau dan leaving behind yang namanya small businesses? Nah, inilah yang penting, masalah inclusivity tadi, gitu loh, ya. Nah, jadi balik kepada ASEAN sendiri, kita ada 5 priorities yang kita bawa ke dalam ASEAN ini. Yang pertama adalah prioritasnya adalah sustainable development, ya. Yang kedua kita bicara mengenai digital transformation, transformasi digital. Yang kita bawa juga dalam konferensi ini adalah mengenai health resilience, kesehatan. Lalu ini 3 ini adalah konversasi yang ada atau pembahasan di dalam G20. Nah, ini kita bawa ke ASEAN juga. 3 itu ditambah 2. Apa? Karena keadaan masalah food security. Satu food security, yang kedua adalah mengenai trade and investment facilitation. Nah, itu bagaimana bisa berdagang di antara ASEAN dan bisa berinvestasi di antara ASEAN supaya saling lebih kuat lagi kita dan bagaimana kita menghadapi perdagangan dan juga investasi dengan yang lain di luar. Nah, 5 hal ini gitu. Nah, terus kalau mau cerita lagi ada legasinya lagi, ada 7 legasi nih kalau boleh. Untuk digital transformasi ada 3 digital. Pertama namanya ASEAN QR Code. ASEAN QR Code. QR Code. Nah, kenapa? Jadi maksudnya ya dalam kalau kita lebih singkat itu QR kita bisa berlaku di mana-mana gitu ya. Iya, bayar teng kan, bisa misalnya gitu kan. gitu ya. Nah, kenapa penting? Ya. Karena supaya kita nggak usah pakai yang Itu penting sih. penting. Iya, itu khusus kecil, untuk UMKM. tapi itu matters banget. Iya. Itu untuk UMKM misalnya. Kenapa? Bertransaksi antara negara nggak usah punya account di mana-mana, Bos. Punya account di lokal pakai rupiah cukup. Yang negara-negara itu juga begitu. Betul. Iya kan? Betul. Habis itu kan gini lah, satu lagi. Cost-nya juga diturunin, kurang lebih 200 basis point. Sekarang ini biasanya kalau transaksi itu ada charges. Yeah, Karena kan mesti keluar dulu ke sesuatu tempat, baru balik lagi. Betul. Itu 200,2%, Chief. Itu kan bisa ngurangin namanya cost-nya. Lumayan. Ya kan lumayan dong. Apapun cost yang bisa dikurangi untuk UMKM, bagus dong. Iya. Nah, ini ASEAN QR Code yang kita jalankan. Satu. Ya, legacy lagi adalah wiki wirausaha yang tadi di Indonesia kita bawa ke wiki entrepreneurship supaya connect UMKM di ASEAN. Gitu. Terus kita buat juga di dalam digital transformasi itu namanya peer-to-peer lending digital supaya bagaimana bisa memberikan akses pendanaan kepada UMKM. Bukan hanya di Indonesia tetapi antar sesama negara di ASEAN. Iya, berarti gitu ya. istilahnya gini, investor misalnya dari Thailand bisa masuk ke peer-to-peer lending di Indonesia. Dia bisa memberikan dana ya kan untuk di peer lending, dan di Indonesianya bisa diberikan dana itu pada petani, pada Tapi siapapun. Perlu platform kan untuk mengkoneksikan semua Karena itu. sebetulnya semua sudah ada. Secara teknologi semua sudah melakukan sendiri-sendiri kan. Indonesia juga banyak peer-to-peer lending sebetulnya, ya kan. Di sana juga ada. Jadi sebetulnya bisa. Nah, selain itu kita bicara yang tadi health resilient, kesehatan. Kita bawa namanya one shot campaign, memastikan bahwa tadi vaksinasi yang penting, produk-produknya. Contoh lah obat nih. Bayangin kita masih impor bahan baku obat yang mendasar, ya kan? Bukan kita aja, ASEAN semua ngambil dari luar. Kenapa sih ASEAN nggak buat produk yang basisnya itu untuk yang namanya obat dibuat di ASEAN yang bisa dipakai untuk ASEAN? Iya dong, karena 700 juta bos, besar, ya kan? Iya. Nah, terus yang lain lagi misalnya sustainable development kita bawa net zero. Kita apa? Indonesia kita udah buat nih namanya Kadin Net Zero di Indonesia. Kita bawa ini ke level ASEAN. Untuk apa? Ini kan kita semua bicara gimana caranya ke 2060 nih di Indonesia. Gimana caranya sih? Kita sharing dong. Tapi jangan sampai kita nanti dibilang didikte lah istilahnya. Orang luar bilang mesti begini. Padahal kan tak dulu bos. Setiap negara keadaannya beda. Semua sektor industri beda. Tuh ada perusahaan besar, menengah dan kecil beda. Nah ini kan harus kita tata bersama. Suaranya kalau suara Indonesia ditambah dengan suara ASEAN, beledar. Kita punya bargaining position. Itu kalau misalnya terjadi ya, ASEAN bisa jadi sangat kuat, Chief.
Tapi juga di sisi yang lain, ini kan mengancam juga ekonomi di Barat, ekonomi Cina dan Eropa dan seterusnya begitu. Sebetulnya bukannya mengancam, malahan complementary, ya kan. Sekarang bisa menjadi alternatif. Karena itu dimanapun kan namanya yin yang bos, balancing itu penting. Oke. Ya, dan dengan ini contoh gini, masalah electric vehicle, kendaraan listrik. Betul. Oke, sebagai contoh, Indonesia punya mineral, itu salah satu yang kita punya adalah nikel. Nah, itu kita kontribusi mungkin 40-50% daripada nikel dunia. Kita lihat ternyata Filipina juga kontribusi 10-20%. Just imagine nikelnya itu antara 70% ada di ASEAN, ya? di ASEAN. Satu, misalnya ya, kita ngomongin electric vehicles. Nah, kita bisa create sinergi kan di antara kita. Kenapa? Thailand bisa ada otomotif, Indonesia ada, Malaysia ada, ya kan? Terus makanya kemarin kita ajak Australia juga, kita bilang, itu tetangga nih, yuk bukan Australia, namanya Australasia mestinya. Tetangga kita, supaya apa? Mereka punya lithiumnya. Ini kita gabungkan. Nah, basis yang namanya supply chains kendaraan listrik, kenapa tidak di ASEAN? Ya, tapi kan ini ditantang besar-besaran di Eropa ya. Di WTO kita masih belum diterima juga. Dalam konteks itu kan bicara, makanya saya mengatakan perang ekonomi nih. Ya pintar-pintar kita lah, iya kan? Kalau kita memang nggak boleh kita mempunyai menjadi advanced country, pertanyaan mendasar kan itu. Iya. Nah, tapi mereka kita dibiarin terus ada di ini negara berkembang menengah. terus. Kita nggak mau dong kata Pak Jokowi jangan sampai kayak Amerika Latin, banyak negaranya berkembang tapi nggak bisa jadi nggak bisa jadi negara maju. Tapi sudah waktunya lah untuk kita positioning, tapi mereka juga membutuhkan, kita saling membutuhkan kok. Mesti kita agak bandel ya. Bukan bandel, kita ingin harus lebih tegas. Lebih tegas. Diplomatis, Pak. Tapi kalau ngomong-ngomong Bang Arsyad sudah diplomatis kayak begini, terus penjelasan tadi Bang Arsyad begitu sistematis, terstrukturnya bagus gitu ya. Ini kayaknya ada alasan ya kenapa nama seorang Bang Arsyad ini masuk ke nama-nama cawapres gitu kan. Apalagi ada foto yang sangat epik itu kemarin beredar ya. Saat Presiden Jokowi di GBK ada seorang Arsyad Rashid di belakangnya. Itu gimana ceritanya? Itu masih enggak. Pertama gini, itu kan menurut saya terlalu banyak persepsi, interpretasi. Padahal kita ini kan fokus-fokus saja. Fokus utamanya adalah saya sebagai ketum Kadin. So, fokus saya itu bagaimana mengembangkan pengusaha-pengusaha di Indonesia. Ya, untuk yang dan menciptakan lebih banyak pengusaha. Karena tadi bahwa saya percaya kita lagi perang ekonomi, yang kita perlukan adalah prajurit-prajurit ekonomi. Nah, prajurit ekonomi apa? Pengusaha. Tambah banyak pengusaha yang startup, usaha kecil, menengah dan segala macam, terus naikin kelasnya dari yang mikro ke kecil, menengah, itu menjadi hal-hal yang harus kita lakukan, intervensi itu. Jadi menurut saya sih fokus di situ. Kalau orang punya pemikiran macam-macam silakan gitu kan. Tapi kan kalau orang doain juga alhamdulillah. Tapi yang penting adalah kita bisa melakukan di mana saja kita berada terhadap Indonesia. Dan buat saya memberikan kontribusi untuk bangsa negara itu bagian daripada kehidupan kita. Kita harus memastikan bagaimana saya mau lihat anak saya, cucu saya dan segala macam ini, negara kita ini negara yang maju, yang punya kemakmuran, kesejahteraan, ya kan. Karena dengan demikian kita boleh bangga being Indonesia. Nah, ini sudah waktunya, momentumnya kita. Jadi saya melihat momentum sih, momentum kita ini kita ingin pastikan gimana nih Indonesia secara politik stabil, secara ekonomi, secara keamanan stabil, supaya ada apa? Economic growth, supaya memastikan kalau ada economic growth ada kesejahteraan dan kemakmuran. Jadi politik stabilitas politik itu penting. Makanya seorang Arsyad Rashid ada di belakangnya Pak Jokowi waktu itu di GBK ya. Itu tuh belum dijawab loh ceritanya dari tadi. Kan saya ngejar itu tuh. Gini loh, itu kan semua itu adalah bagaimana mempersatukan bangsa. Pada waktu itu tuh kan bicaranya adalah bagaimana supaya Nusantara bersatu. Ya, Nusantara bersatu itu bagaimana kan kita ini kalau bicara Nusantara itu kita bicara IKN, ya kan, sebagai Nusantara. Nah, kita bicara Indonesia, sebelum Indonesia sudah Nusantara. Makanya 1920 Sumpah Pemuda misalnya, itu deklarasi pertama mengatur satu bahasa, satu bangsa, satu ini kan. Itu adalah bagian daripada Nusantara kita. Oke? Nah, kalau kita bicara Nusantara dan Nusantara bersatu, saya setuju Nusantara harus bersatu. Kenapa?
inilah waktunya untuk kita bergotong royong, kita fokus, ya. Dan ini sudah dicontohkan di dalam konteks perpolitikan. Makanya saya sangat bangga sekali waktu pas terjadi 2019. Pada waktu itu ada kan bertanding antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo, ya kan. Namun akhirnya dua-duanya negarawan. Pak Jokowi mengundang Pak Prabowo untuk masuk pemerintahan, Pak Prabowo menerimanya. Buat saya itu sangat simbolik sekali. Berarti wow, ini kedewasaan dan berpolitik di Indonesia. Oh, dengan apa? Karena punya tujuan yang sama. Tujuannya apa sih? Semestinya semua punya tujuan untuk tadi kesejahteraan dan pemakmuran rakyat. Right? Nah, jadi dengan demikian, ini yang harus kita katakan dukung dan dorong. Balik kepada satelit Nusantara. Jadi, dan IKN itu, karena bicara Nusantara, itulah simbol Indonesia ke depan. Itu. Bahwa apa yang ada di IKN itu yang sedang dilakukan, itu masa depan Indonesia loh. Itu simbol untuk Indonesia. IKN, ya? IKN, Indonesia emas, Indonesia nomor 4 ekonomi besar dunia gitu. Jadi menurut saya siapapun harusnya mendukung dalam konteks tadi ya. Jadi karena kan waktu itu adalah bicara mengenai satu Nusantara. Posisi seorang Arsyad Rashid adalah keberlanjutan gitu ya. Kita ingin memastikan, karena penting bukan Arsyad Rashid tapi Indonesia perlu keberlanjutan. Karena gini loh, kalau anggaplah bangun suatu gedung, kita sudah bangun di lantai 1, 2, 3, 4 misalnya. Masa nggak diberesin? Masa nggak diterusin? Masa mundur lagi? Ya kan? Nah, ini kan ada satu proses yang harus dijalankan. Kita harus teruskan. Jadi keberlanjutan itu penting. Kenapa? Keberlanjutan dalam konteks bahwa secara policy atau yang dilakukan oleh negara ini berjalan dan supaya kita dipercaya, ya kan? Karena investor inginnya kepastian bahwa ada keberlanjutan. Itu saja. Oke, siap. Bang Arsyad, ini salah satu konten di TikToknya Bang Arsyad adalah motivasi. Ada satu motivasi yang juga pengen kita putarkan di Konspirasi Prabu. Coba boleh teman-teman produser kita mainkan dulu videonya. Wah, apalagi nih. Ini entrepreneurs dapat memberikan kontribusi signifikan. Nah, ini eksklusif nih. Saya mau menantang Arsyad Rashid untuk membuat satu konten motivasi seperti itu, khusus buat penonton atau pemirsa dari Konspirasi Prabu. Silakan, kameranya di sebelah mana, teman-teman? Yang sini atau Pertanyaannya apa nih? Silakan, apa aja yang ada di kepalanya seorang Arsyad Rashid untuk bisa memberikan motivasi bagi para pemirsa Konspirasi Prabu. Mana kameranya? Sebelah sini? Sebelah sini? Sini ya? Oke, silakan ke kamera yang sebelah situ tuh, Bang Arsyad. Teman-teman semua, kawan-kawan sekalian, sahabat-sahabat saya, selalu dibicarakan mengenai resesi. Janganlah dibuat resesi itu menjadi suatu fear, suatu ketakutan. Malahan yang harus kita katakan bahwa resesi itu adalah bagian dari satu proses tantangan yang kita hadapi. Jadi selalu kita harus berpikir positif, melihat bahwa kedepannya Indonesia ini bisa kita bersama secara bergotong royong membuat Indonesia lebih hebat. Indonesia yang maju, ekonominya hebat. Nah, untuk itu kita perlu mempunyai energi yang positif. Saya mengajak semua teman-teman, pengusaha-pengusaha dari yang mulai yang pemula sampai dengan yang besar dan semuanya untuk berpikir memberikan energi positif terhadap Indonesia.
Karena energi positif akan membawa namanya pembangunan, kesejahteraan, kemakmuran untuk bangsa Indonesia. Walaupun tetap harus waspada, bukan berarti kita gila-gilaan, ugal-ugalan. Namun tetap harus ada perencanaan, harus punya goal, dan harus tetap waspada terhadap keadaan lingkungan. Dan jangan malu bertanya, selalu bertanya kepada siapapun yang memang mempunyai keahlian dalam bidang tersebut. Jadi sekali lagi, Entrepreneurs Indonesia, mari kita membuat Indonesia yang lebih maju, Indonesia emas kita wujudkan pada tahun 2045. Wih, sampai produser tepuk tangan tuh di sana tuh. Luar biasa. Emang cocok jadi motivator ini. Bang Arsyad, terima kasih banyak ya sudah terima main ke kasih. Konspirasi Prabu. Terima kasih Banyak banyak. insight yang saya dapatkan. Saya yakin juga pemirsa di rumah juga merasakan seperti itu. Semoga sukses terus. I hope so. Jaga kesehatan karena saya lihat sering pergi kemana-mana sekarang, traveling terus. Karena jalan masih panjang. 2045 masih jauh ini. Mudah-mudahan tercapai. Terima kasih ya, Bang Terima kasih Arsyad. Mas Prabu, Mas Ya, makasih banyak. pemirsa di rumah, kita akan kembali di Konspirasi Prabu dengan tamu inspiratif lainnya. Tetap bersama kami. Kembali di Konspirasi Prabu. Ya pemirsa, kalau tadi ya di segmen pertama kita berbincang dengan Ketua Umum Kadin, Mas Arsyad. Kali ini kita akan berbincang dengan tamu saya yang lain yang juga banyak diperbincangkan oleh netizen di berbagai sosial media. Bahkan di sosial media saya sendiri pun saya kerap sekali melihat konten-konten dari sosok yang akan kita wawancara ini. Seorang kepala desa dari Nusa Tenggara Barat bernama Dian Iswandi yang jadi perbincangan publik karena penampilan rambut mohawknya layaknya anak punk. Langsung saja kita sapa, ada Mas Dian Siswandi, Kepala Desa Sigerongan, Kecamatan Lingsar, Lombok Barat. Selamat malam, Mas Is. Oke, Mas Is, ini menarik ya berbincang dengan Anda karena saya yakin Anda juga sudah tahu lah kalau sekarang ini penampilannya Mas Is ini menjadi perbincangan netizen ya. Banyak orang di sosial media mengomentari tentang pilihan gaya rambut Anda sebagai kepala desa yang memang anti mainstream gitu ya. Mas Is, pertama kali berpikir untuk menggunakan atau memilih gaya rambut seperti ini itu kenapa? Yang pertama terinspirasi dari ikan hias cupang, juga ada terinspirasi juga dari Ketua Asosiasi Kepala Desa Kabupaten Lombok Barat yang dimana juga pernah membuat menyemir rambutnya juga dengan merah tapi tetap berprestasi dalam pekerjaannya sebagai kepala desa gitu. Jadi sebetulnya Anda bukan yang pertama dong menggunakan gaya rambut seperti ini? Warna merah-merah itu kan sering banyak digunakan. Hanya kalau modelnya di depan itu botak, di belakang itu panjang kan baru pertama. Nggak ada di Oke. Jadi ada inilah ya, berimprovisasi begitu ya, lebih anak muda. Ya, Karena mungkin betul. Anda sendiri juga masih muda sekarang kan ya. Mohon maaf saya tanya usianya berapa sekarang Mas Is? Usia 37 tahun. 37 tahun sudah menjadi kepala desa. Ini menarik nih ya untuk ditanyakan oleh publik juga bagaimana awal mula Mas Is itu menjadi kepala desa. Boleh diceritakan kepada kami nggak? Boleh. Jadi saya itu pulang kuliah dari Jakarta itu 2013, selesai S2 di sana. Lalu saya pulang ke rumah, saya menikah. Setelah itu membangun usaha, yakni usaha bengkel las. Setelah itu saya usaha barang bekas, usaha rongsokan yang mengirim bersama bos saya ke Surabaya. Lalu setelah itu memang ada pemilihan kepala desa 2018. Jadinya karena memang masyarakat di sana melihat kita secara pendidikan sudah selesai, kita bermasyarakat, karena saya terbiasa dari pondok pesantren itu memandikan jenazah dan lain sebagainya, kita bergotong royong. Jadi masyarakat mengumumkan di hari Jumat itu bahwa akan mengikuti pemilihan kepala desa dengan calonnya Pak Dian Siswandi. Oke, jadi sebetulnya Anda memang punya rencana juga kalau begitu ya menjadi kepala desa ini. Mas Is, sebentar deh, saya mau lihat dulu, boleh diputar kepalanya, saya ingin lihat lebih jelas lagi itu rambut di belakangnya seperti apa. Oh gitu, rambutnya kayak gini nih. Wah, itu dia. Saya jadi kepikiran juga nih Mas Is, gimana kalau saya siaran pakai rambut kayak begitu juga ya?
Oh, boleh, boleh, boleh. Mungkin akan jadi viral juga nih saya nih nanti. Iya, iya, iya. Ini modelnya 01, jadi kosong di depan, satunya di belakang. Oke, oke. Saya nanti coba deh. Saya minta izin dulu sama istri saya ya. Apa boleh atau tidak nih menggunakan model gaya rambut seperti itu. Tapi Mas Is begini, Anda kan sekarang viral dan viralnya karena gaya rambut. Mungkin Anda juga sadar ya bahwa salah satu yang membuat Anda menjadi perbincangan adalah karena model rambut yang Anda gunakan atau yang Anda pilih begitu. Tetapi Anda sebagai kepala desa, pada akhirnya tentu masyarakat akan berharap meminta Mas Is sebagai kepala desa betul-betul bisa melayani rakyat, begitu kan? Nah Ya, selama ini Mas Is sendiri melihatnya kayak gimana sih? Bagaimana Anda menjadi seorang kepala desa? Terobosan-terobosan apa saja yang sudah Anda lakukan di masyarakat Anda yang Anda pimpin? baik. Pertama saya menjabat jadi kepala desa itu memang saya temukan banyak sekali permasalahan-permasalahan di desa yang belum selesai. Pertama, kalau orang sakit itu ya, jadi dia ini begitu sakit, dia tidak bisa ke fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit, itu tidak ada kendaraan. Jadi meminjam kendaraan tetangga. Jadi itu pun berbayar. Jadi kalau 300.000, sehingga saya terobosan saya bagaimana menyiapkan akomodasi kendaraan itu, saya belikan ambulan desa. Ambulan Mhm. desa yang siaga 24 jam mengantar warga, menjemput segala macamnya, gratis di masyarakat sedesa Sigerongan. Yang kedua juga, jadi saya juga membuat program di desa itu adalah pertama itu juga setelah ambulan desa ini adalah balai mediasi pertama di Indonesia tingkat desa, sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung, sesuai dengan peraturan Kapolri gitu. Jadi membuat wadah balai mediasi yang diresmikan oleh Gubernur Provinsi NTB, Bupati Lombok Barat, Kepala Kejaksaan Negeri Mataram, Ketua DPRD Kabupaten Lombok Barat yang meresmikan Balai Mediasi Desa Sigerongan sebagai wadah masyarakat kita untuk bermediasi. Jadi tidak semua permasalahan itu bisa diselesaikan melalui jalur hukum, ada restoratif justice-nya. Dan penilaian masyarakat itu bukan hanya saja kita dinilai berhasil dalam kepemimpinan itu membuat jalan, jembatan, dan lain sebagainya, tetapi ketika kita bisa memberikan rasa aman, rasa nyaman, rasa damai kepada masyarakat itu, maka mereka akan menilai kita berhasil. Selanjutnya juga kita kawal di posyandu keluarga, di mana posyandu keluarga ini kita turun, kita pastikan ibu-ibu hamil kita ini bisa merawat kehamilannya sampai dia melahirkan nanti. Kita buat kelas ibu hamil namanya. Jadi Mhm. supaya masyarakat itu memahami bagaimana merawat kehamilannya. Jangan sampai dia termakan mitos nih, Mas Prabu. Kalau orang hamil itu rambut suaminya tuh gondrong, nggak boleh dicukur katanya. Ya. Kalau dicukur itu anaknya cacat nanti. Padahal dia tidak tahu, dia harus rajin posyandu, harus rajin ukur lengan, ukur lingkar perut dan lain sebagainya, sehingga nanti perkembangan daripada janin ini bisa dicek di posyandu. Karena masyarakat Indonesia ini harus sehat, kita kawal dari posyandu. Selanjutnya juga ada pemberian makanan tambahan supaya bayinya ini tidak stunting, tidak kekurangan gizi, istilahnya kek kalau bahasa kesehatannya. Selanjutnya juga terobosan yang saya lakukan, 1 roda 3 1 dusun untuk pengangkutan sampah sesuai dengan program pemerintah pusat, pemerintah provinsi, Zero Waste, dan pemerintah kabupaten, Ijo Nol Dedoro, dan lain sebagainya. Lalu ada program juga yang dimana masyarakat merasakan langsung, yakni kalau warga saya meninggal dunia, itu saya berikan kain kafan gratis sedesa Sigerongan. Lalu yang terakhir kemarin baru-baru ini, saya kerjasama dengan Klinik Duman Indah. Klinik Duman Indah. Klinik Duman Indah ini saya bekerjasama kepada lansia-lansia, yang dimana lansia ini tidak tercover oleh BPJS Ketenagakerjaan karena tidak punya KTP, tidak punya KK. Jadi saya bekerja sama kepada mereka supaya orang-orang tua lansia yang miskin itu bisa berobat gratis, hanya menunjukkan KTP saja di klinik tersebut sudah bisa terlayani. Jadi
masyarakat saya kesehatannya terjamin. Seperti itu dia. Nah, sekarang kalau mendengarkan cerita dari Mas Sis tadi, Pak Kepala Desa ini artinya banyak yang sedang diinisiasi ya oleh Mas di desa yang Anda pimpin. PR-nya adalah bagaimana nanti Mas Sis ini viralnya bukan saja hanya karena rambut, tapi juga karena berhasilnya terobosan-terobosan yang Anda lakukan. Kira-kira ke depan ya rencana Anda supaya Mas Sis itu juga bisa dikenal sebagai kepala desa yang inspiratif ya bagi kepala desa yang lain yang ada di Indonesia ini, apa saja nih Mas Sis? Kalau saya sebenarnya harapan saya dari viralisme ini kan sebenarnya hanya saya lihat temporer dia ya. Jadinya selesai orang juga akan melihat, oh ini tetap dia akan jadi kepala desa walaupun viral, dia tetap bertugas sebagai kepala desa. Dia tetap bekerja setiap hari, pakai seragam setiap hari dan mungkin saya akan tetap mempertahankan gaya atau style rambut seperti ini. Namun harapan saya ke depannya adalah adanya suatu tercipta objek wisata, entah itu taman bunga lah di wilayah saya, entah itu objek wisata yang lain, yang nanti berkelanjutan dan terus menerus. Karena apa? Karena saya viral ini juga bertujuan untuk memperkenalkan potensi-potensi desa saya. Di mana salah satu dusun saya ada namanya Dusun Sigerongan, itu ada 90% masyarakatnya adalah punya home industri, yakni jajet tujak. Jajet tujak itu adalah makanan sejenis opak-opak yang dimana terbuat dari singkong, ditumbuk, lalu dicetak, dijemur, lalu digoreng, gitu rasanya sangat gurih dan enak. Lalu di dua dusun saya namanya Dusun Embung Pas, itu 90% juga masyarakatnya budidaya ikan hias dan ada juga ikan hias air tawar. Ikan hias ini itu khususnya cupang yang paling besar di sana punya rumbai-rumbai. Jadi rumbai-rumbai itu yang menarik, yang harganya pun mengalahkan ikan konsumsi. Kalau ikan cupang ini harganya per ekor itu adalah sekitar 50.000, dari 5.000 sampai 50.000 bahkan 300.000 kalau yang super itu. Nah, ikan konsumsi ini per kilo 30.000, itu yang tertinggi. Nah, saya melihat di situ kayaknya model rambut saya bagus nih, ada rumbai-rumbainya ikan cupangnya. Jadi terinspirasi gitu dari ikan dia. juga, jangan-jangan model rambut. Iya. Sehingga orang nanti akan berbondong-bondong dan datang ke desa kami untuk berbelanja, baik itu berbelanja beli jajet tujaknya, berbelanja beli ikan hiasnya, sehingga uang itu berputar di desa dan di dusun saya. Setelah berputar, ekonomi masyarakat saya kuat. Kalau ekonomi masyarakat saya kuat, itu masyarakat sejahtera, bisa menekan angka kemiskinan, stunting itu bisa saya atasi. Terus selanjutnya berkelanjutan, masyarakat saya tidak ketergantungan dengan bantuan-bantuan pemerintah seperti PKH, seperti BPNT, bantuan-bantuan sosial lainnya. Karena saya selama kepemimpinan ini harus memastikan program-program pemerintah yang dimana ada Kementerian Desa, ada Kementerian Keuangan, ada Kementerian Dalam Negeri, itu program-program itu harus sampai di masyarakat dan dirasakan kemanfaatannya dan tepat sasaran. Itu intinya. Wah, boleh juga ini Mas Sis, program-programnya ya. Dan saya melihat Anda itu begitu artikulatif ini menyampaikan gagasan-gagasan yang tadi Anda pikirkan kepada publik. Jadi saya pikir ini jangan-jangan Mas Sis memang sengaja memilih model rambut seperti ini untuk viral dulu sehingga ada banyak perhatian publik kepada desa yang Mas Sis pimpin sehingga akhirnya nanti bisa tercipta perputaran ekonomi. Jangan-jangan begitu nih Mas Sis, betul tidak dugaan saya? Iya, itu Mas Prabu memang cerdas. Kenapa? Karena saya sebenarnya berpikir ya bagaimana di desa saya itu ada sebuah objek wisata yang dimana orang-orang datang banyak. Hanya saya mau memunculkan wisata apa, saya nggak bisa gitu dia. Karena keterbatasan dana dari dana desa itu yang disiapkan sangat terbatas untuk membangun sebuah objek wisata yang sangat mahal gitu dia. Sementara kalau rambut ini kan model
cukuran rambut ini kan hanya 10.000, itu dia. Terus semirannya itu kan hanya 60.000 gitu, jadi Hey. sudah viral gitu dia. Jadi ini Kalau kita marketing bangun murah objek sebetulnya ya, tapi viral ya. ya, ya. Gitu dia Mas Prabu. Mas, ketika turun ke masyarakat ya, bertemu dengan warga desa, bertemu ibu-ibu, atau juga bahkan bertemu dengan apa namanya, ya masyarakat lah ya, anak-anak begitu. Komentar mereka seperti apa melihat kepala desanya seperti Anda ini? Ya, komentar mereka senang saja gitu dia, karena mungkin mereka lihatnya ini aneh gitu. Saya juga mikirnya saya juga aneh gitu dia. Nah, gitu dia. Jadinya biar tidak ada kotak-kotak di masyarakat. Jadi semua kalangan bisa kita rangkul gitu ya. Tapi kalau kita punya terlihat seperti wibawa, jarang senyum, tidak mau menyapa masyarakat, itu malah akan menjadi bumerang. Kita dinilai sombong nantinya. Mas Sis, ini dengan gaya seperti ini ya, Anda sudah jago pemasaran, lalu juga berani mengambil resiko untuk tampil viral seperti ini. Ya. Anda juga sangat artikulatif. Apakah Anda punya rencana ke depan untuk menjadi politisi begitu, entahlah menjadi bupati, wali kota, atau apa nanti ke depannya, gimana nih Mas Sis? Jadi kan ini kan kreasi ya. Ya. Kreasi ini adalah bentuk style saja. Jadi memang memerlukan kreativitas itu memerlukan keberanian ya dan mental yang besar. Sehingga saat seperti ini apapun kata penonton, penari harus tetap tenang. Kan begitu dia. Nah, selanjutnya kalau rencana itu memang kalau kepala desa itu berbeda dengan lurah. Kalau kepala desa itu dia lahir dari rahim politik yang memang benar-benar fight di masyarakat, yang menjual janji-janji politiknya sehingga dia terpilih, seperti itu dia. Nah, tentu kedepannya banyak juga yang menawarkan ataupun memberikan saran menjadi legislatif, dari masuk anggota dewan dan lain sebagainya. Tetapi saya kan ini kan berjenjang ya, tergantung masyarakat nanti. Kalau kita lihat respon masyarakat dan sesuai dengan hitungan-hitungan politik kita dan pos politik tentunya, ya kenapa tidak, kan gitu dia. Kenapa tidak? Menarik juga ini. Nanti saya akan coba lihat ya, di 2024 ada nama Anda nggak nanti nih menjadi calon salah satu partai politik. Mas Sis, terima kasih ya sudah bergabung bersama Konspirasi Prabu. Waktu juga yang membatasi, sebetulnya saya masih pengen ngobrol banyak dengan Mas Sis ini ya. Yang jelas kami titip amanat saja untuk Mas Sis, jangan sampai nanti janji Anda yang di belakang Anda tuh ada posternya, kami siap melayani Anda tuh Pak, di belakang tuh kalau kita lihat ya. Itu bisa betul-betul ditepati oleh Mas Sis sebagai kepala desa. Dan selalu sukses, sehat selalu ya Mas Sis, terima kasih. Baik. Terima kasih. Ya, demikianlah perbincangan kami dengan dua tokoh inspiratif dengan gayanya masing-masing tentu ya. Kita seperti biasa akan terus menghadirkan tamu-tamu inspiratif lainnya di Konspirasi Prabu selanjutnya. Jadi sampai bertemu di episode Konspirasi Prabu selanjutnya.